Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan men-sharingkan sebuah program yang sangat luar biasa, yaitu adalah investasi properti dan KPR pintar. Di mana Bapak Ibu membeli properti dimanapun yang Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa kembali modal 1 sampai 3 tahun. Nah, menarik bukan Bapak Ibu? Nah, jadi sebelum saya mulai, Bapak Ibu jelaskan program ini, saya mau sharing dulu kenapa kita pentingnya investasi properti. Ya, jadi kita ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada tahun kita kembali dulu ke tahun 1998, di mana saya ingat sekali saya punya uang 10.000, saya bisa belanja satu kotak susu, 1 kilogram beras, dan 1 kotak kopi untuk uang 10.000. Tapi pada tahun 2018 saya hanya bisa mampu membeli 1 kilogram beras saja. Bahkan saat ini pun tidak, harga beras bisa ada yang sampai 15.000 per kilonya. Nah, jadi kalau kita punya uang, kita justru menabung uang tersebut, kita semakin miskin karena akan terkena namanya arus inflasi. Nah, tapi kalau kita menabung properti, kita akan semakin kaya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi saya ini ada beberapa data dari Lembaga Keuangan Jiwasraya menyebutkan tentang namanya inflasi di sektor pendidikan. Dikatakan bahwa inflasi di sektor pendidikan itu 15% per tahun, ya, itu sangat tinggi. Nah, jadi ini ada ilustrasi diperkirakan biaya kuliah per semester di 6 perguruan tinggi versi Jiwasraya itu 5 tahun sampai 10 tahun. Ya, harga biaya per semesternya. Nah, misalnya contoh pada tahun 2018, ya di sini ada 6 yang dipakai contoh, ya, ada ITB ya 20 juta, ada BINUS, UI, Unpad, ITS, dan UGM. Nah, kita ambil salah satu contoh yang ITB. Nah, di situ 5 tahun ke depan, ya, karena kena harus inflasi 15% setahun, tahun 2023 ITB per semesternya menjadi 46 jutaan Bapak Ibu. Dan 5 tahun berikutnya di 10 tahun kemudian itu harga untuk per semesternya di tahun 2028 itu ITB 93 jutaan Bapak Ibu. Ya, jadi luar biasa kalau kita punya uang, kita tabung, justru kita malah tambah miskin, seperti itu. Nah, berbeda dengan halnya Bapak Ibu kalau kita investasi properti. Nah, apa sih keuntungannya kalau kita membeli properti? Nah, di sini katakan bahwa properti yang kita sering dengar adalah namanya capital gain, yaitulah kenaikan harga properti. Nah, lalu selain itu juga Bapak Ibu, ternyata properti itu bisa memanfaatkan aset fisiknya, baik dipakai pribadi atau disewakan. Nah, selanjutnya, kalau properti ini juga Bapak Ibu merupakan satu-satunya aset di dunia yang bisa dijaminkan jangka panjang. Wah, oleh bank. Jadi bank sendiri mata bank sendiri menilai bahwa properti ini bisa diberikan jaminan atau kredit bisa sampai 15 tahun dan 25 tahun Bapak Ibu. Ya, jadi itulah kelebihannya kalau kita punya properti. Nah, apa yang menyebabkan bahwa properti ini cenderung naik Bapak Ibu, dan pasti naik, ya. Ini kita pada intinya itu disebabkan oleh ada nama istilahnya hukum ekonomi Bapak Ibu, di mana harga barang itu jika semakin naik, ya, itu disebabkan oleh permintaannya yang tinggi. Dan tapi ya persediaannya sangat terbatas. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya ilustrasi cabai Bapak Ibu, cabai pernah naik karena di mana permintaannya tinggi dan barang yang tersedia terbatas. Tapi cabai juga pasti pernah turun Bapak Ibu karena permintaannya rendah tapi persediaannya banyak, seperti itu. Tapi berbeda dengan properti Bapak Ibu. Kalau properti di mana permintaannya sangat tinggi, ya, kita penduduk bertambah terus, tapi properti tersebut terbatas. Karena properti itu tidak bisa diciptakan Bapak Ibu. Tidak ada bumi kedua di dalam dunia ini, ya, maka saya yakin properti itu akan semakin lama semakin tinggi, ya. Nah, jadi kalau kita lihat estimasi dari capital gain properti setiap tahunnya, ya, jika dalam kondisi sedang, ya, properti itu bisa naik 10% sampai 20% per tahunnya. Nah, jika dari properti itu lagi kondisi tinggi, itu bisa naik 30% sampai 40% per tahunnya. Nah, itu sempat terjadi di tahun 2010 sampai 2013. Dan pernah sangat tinggi Bapak Ibu, itu di 60% sampai 70% per tahun di daerah Tangerang Selatan Bapak Ibu, ya. Jadi ini yang sangat luar biasa dari kalau kita punya investasi properti. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini punya uang, misalnya kadang-kadang orang punya uang 10 miliar, ya, atau 1 miliar, pasti ingin sekali disisihkan dananya untuk investasi properti. Nah, kendalanya Bapak Ibu kalau dalam properti saat ini pasti nilainya yang semakin tinggi tadi dan semakin lama semakin tinggi, ya. Nah, di sini Bapak Ibu biasanya orang umumnya membeli investasi properti itu, ya, cara normal ya beli cash atau enggak memutuskan dengan KPR. Nah,
Jadi kalau misalnya saya ambil contoh, kita investasi beli rumah nih 750 juta. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah kita menahan properti tersebut 3 sampai 5 tahun. Nah, setelah harganya bagus kita akan jual kembali. Misalnya kenaikannya 20% per tahun, berarti kalau 5 tahun berarti 100%. Jadi kita bisa jual 1,5 miliar seperti itu. Nah, itu yang dilakukan pada umumnya. Nah, kalau di sini kalau kita putuskan dengan KPR, misalnya kita beli rumah 750 juta, pastinya kita membutuhkan DP ya standarnya 30%, yaitu 225 juta. Dan di sini kita KPR kredit kurang lebih 525 juta dan angsuran 5 juta sebulan selama waktu 15 tahun. Nah, persyaratan per KPR ini juga tidak mudah Bapak Ibu, karena kita harus melewati prosedurnya, yaitu BI checking, data debitur ya. Jadi kemampuan kita dilihat, mampu nggak kita mengangsur 5 juta sebulan. Itu jadi kalau bank menilai itu 3 kali dari nilai angsuran. Jadi kita harus punya pendapatan 15 juta sebulan untuk suami istri. Dan juga ada biaya lain-lain. Jadi Bapak Ibu juga harus siapkan pajak, biaya notaris, provisi, administrasi, ya seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu, inilah resiko kalau properti sudah tinggi dan angsuran kita besar Bapak Ibu, karena kita masih belum memiliki properti ini. Nah, karena kita akan memiliki seutuhnya propertinya setelah kita lunas. Jadi kita 6 bulan jika kita tidak bisa bayar anak angsuran, maka kita akan kehilangan properti yang kita punya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sangat beresiko kalau Bapak Ibu ada kendala nanti tiba-tiba di angsuran nanti. Maka dari itu Bapak Ibu, kami di sini mengajak Bapak Ibu untuk investasi pintar dalam beli properti. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini ya, kita ambil contoh Bapak Ibu misalnya tadi beli properti cash 750 juta atau KPR dengan DP 225 juta itu 30%, atau dengan kredit 525 juta. Nah, Bapak Ibu tetap membeli properti tersebut di kota manapun yang Bapak Ibu mau. 750 juta dan KPR bisa ya. Nah, tapi di sini Bapak Ibu kami akan berikan Bapak Ibu bonus. Bonus yaitu adalah bonus properti resort di Bali senilai 750 juta kepada Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu beli properti misalnya di daerah saya di Surabaya misalnya begitu, Bapak Ibu beli propertinya, Bapak Ibu beli properti atau apartemen entah rumah, Bapak Ibu akan dapatkan bonus dari kita, yaitu properti resort di Bali senilai 750 juta. Wow, menarik banget Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ya, kalau sekarang yang kedua, jika Bapak Ibu KPR, Bapak Ibu akan dapatkan bonus properti resort di Bali senilai Bapak Ibu KPR, yaitu 525 juta. Ya, jadi di sini properti resort ini Bapak Ibu bisa dapatkan, bisa Bapak Ibu pakai, bisa Bapak Ibu jual. Jadi kalau Bapak Ibu jual, Bapak Ibu akan dapat uang kembali dan modal kembali yang 1 sampai 3 tahun. Dan penjualannya ini pun kami juga sudah siapkan tenaga trainer properti ya, atau ada juga marketing. Jadi yang akan bantu Bapak Ibu jualkan ini properti nanti ya, jika Bapak Ibu tapi Bapak Ibu kalau misalnya properti ini Bapak Ibu dibantu jual, Bapak Ibu yang harus memberikan komisinya kepada marketing itu. Ya, kita punya sistem aturannya, kalau dijualkan Bapak Ibu akan memberikan komisinya. Ya. Oke. Dan selanjutnya adalah properti ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu ingin beli, prosedurnya nanti adalah harus MOU dengan kita. Jadi kami akan membantu Bapak Ibu untuk mengecek legalnya dari properti yang Bapak Ibu ingin beli. Ya, di kota manapun Bapak Ibu ingin beli, kami akan bantu cek untuk legalnya. Jadi sudah aman, Bapak Ibu bisa beli. Ya, nanti Bapak Ibu bisa dapatkan bonus properti resort di Bali tersebut. Ya, jadi itu kita akan buka ya, entah dari properti menengah bawah sampai properti menengah atas, Bapak Ibu bisa beli. Ya, makanya kita akan hadir di kota Bapak Ibu, baik itu tanah kafling, rumah, villa, atau ruko, atau apartemen. Ya, oke. Dan selanjutnya Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu sangat bertanya-tanya dengan apa yang kami berikan kepada Bapak Ibu, bahwa memberikan properti resort gratis senilai 750 juta tadi ya. Jadi kalau di sini Bapak Ibu, kenapa ya, mengapa bisa kita berikan bonus properti resort itu gratis ya? Jadi Bapak Ibu di sini karena Bapak Ibu di sini bekerja sama dengan kami, dan Bapak Ibu menjadi namanya developer properti di Project Resort Bali ini. Jadi Bapak Ibu sebagai pemilik dari developernya yang mengembangkan ya. Nah, pastinya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menjadi developer properti ya, pasti ada hal apa saja yang dibutuhkan jadi developer properti. Dan pastinya Bapak Ibu tahu kalau jadi developer butuh modal yang sangat besar ya. Dan di sini Bapak Ibu biasanya ada 6 hal yang Bapak Ibu harus siapkan, yaitu adalah membeli tanah, tim legal. Bapak Ibu butuh tim legal yang mengecek dan mengurus izin dari pertanahannya dan IMB-nya. Habis itu juga Bapak Ibu ada rancangan arsiteknya harus Bapak Ibu punya, kontraktor, staff manajemen, dan strategi pemasaran ya. Nah, di sini Bapak Ibu dalam developer jadi Bapak Ibu jadi developer properti di sini, Bapak Ibu tidak perlu siapkan 6 hal ini,
karena kami adalah developer yang sudah menyiapkan ini semua ya. Jadi Bapak Ibu, kami sudah membeli tanahnya. Bapak Ibu juga, kami juga punya staff tim legal kami ya. Jadi dan kita juga punya arsitek sendiri, kami punya kontraktor sendiri, staff manajemen. Kita sudah ada 4 kantor cabang yang kita sudah ada di Surabaya, Bali, Jogja, dan Jakarta. Dan kami juga akan siapkan strategi pemasarannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan 6 hal ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bergabung jadi developer properti di sini, Bapak Ibu akan dapat namanya bagi hasil properti. Ya, bagi hasil properti ini ya, misalnya kita ilustrasikan ya, di sini di resort ini misalnya ada 200 unit. Nah, maka dari 200 unit ini developer properti menjual 50%, yaitu adalah 100 unit. Jadi setelah developer properti ini menjual 100 unit, maka lagi 100 unit akan kami berikan gratis ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa tadi dapat beli properti, dapat gratis properti dari kita? Karena 50% yang free ini ya. Jadi dan Bapak Ibu kalau pastinya properti ini sangat terbatas Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu beli properti, Bapak Ibu dapat bonus resort di Bali ini, dan itu terbatas hanya 50% atau 100 unit dari total unit yang kita siapkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu bisa hubungi dari staff kami ataupun trainer kami ada di kota Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu berminat ingin beli properti, dan Bapak Ibu bisa dapatkan bonus resort properti di Bali ini. Ya, oke. Selanjutnya Bapak Ibu, project yang kita buat di sini adalah resort ya di Carangsari, Badung, Bali lokasinya. Dan di sini sebelum saya masuk ke dalam project-project yang kita buat, ada 6 hal penting ya yang Bapak Ibu harus ketahui. Bagaimana properti resort ini ya memiliki permintaan yang tinggi ya, dan sangat orang minati Bapak Ibu ya. Jadi 6 hal Bapak Ibu yang penting. Yang pertama adalah fokus dulu penjualan satu lokasi per satu lokasi. Jadi kalau kita terlalu banyak lokasi, kita akan bingung ya untuk menjualnya. Jadi untuk program yang bonus properti ini, kita fokus penjualan satu lokasi per satu lokasi ya. Setelah satu lokasi di Bali ini habis, kita akan buka di lokasi berikutnya, misalnya di Malang. Nah, seperti itu. Karena kalau satu lokasi dibeli oleh seluruh Indonesia, pasti permintaannya sangat tinggi ya. Dan kedua, konsepnya mewah ya. Jadi konsepnya mewah dan lokasinya sangat strategis, lalu memiliki daya tarik pariwisata yang tinggi. Jadi pastikan Bapak Ibu, kalau kita untuk membuat project ini, kita harus memiliki project yang memiliki daya tarik pariwisata tinggi. Dan selanjutnya ada manajemen pengelola. Manajemen pengelola ini ada, jadi Bapak Ibu tidak perlu ribet lagi namanya perawatan dan segala macam ya, ada yang ngelola. Dan kelima, ada daya kemampuan beli masyarakat. Nah, yang nomor 5 ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Dimana kalau kita menjual properti ya, semakin mahal unitnya, semakin susah kita jual karena golongannya semakin sedikit. Nah, jadi nanti kita akan berikan di sini Bapak Ibu sebuah solusi. Bapak Ibu juga kalau nggak mampu jual, misalnya menjual unit itu dengan nominal yang besar, Bapak Ibu bisa jual dalam bentuk share unitnya. Jadi nominalnya bisa lebih kecil. Dan nomor 6 adalah yang paling penting, itu adalah legalitas propertinya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti beli dapat bonus ya, walaupun ini bonus Bapak Ibu dapat properti resort, Bapak Ibu harus lihat dulu dari legalitas resortnya ini ya, dari tanahnya, dari izinnya, dari konsep perencanaan pembangunannya. Jadi Bapak Ibu bisa mintakan legalitasnya ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kita buat lokasi yang project resort ini ada di Bali ya. Kan alasannya kita buat di Bali Bapak Ibu kan tadi ya, namanya kita membutuhkan namanya destinasi pariwisata yang tinggi. Nah, di Bali ini merupakan 5 destinasi terbaik dunia dan gelar pulau terbaik 12 tahun berturut-turut Bapak Ibu. Jadi dan lokasinya kita pun juga sangat strategis, itu ada di Jalan Tukar Ayung E1X Desa Carangsari, Petang, Badung, Bali. Di mana di sana pariwisata sangat sekali berkembang Bapak Ibu, dan peminat pengembangan di situ lagi betul-betul sangat berkembang. Nah, dan lokasi ini kalau Bapak Ibu tahu di Carangsari ini adalah seberang dengan Ubud Bapak Ibu ya. Di mana di situ sudah ada Balinese Culture, Pot Coklat, Elephant Riding, dan River Rafting. Nah, di sini Bapak Ibu, ini konsep yang akan kita buat, yaitu adalah temanya yang sangat unik Bapak Ibu ya, mewah dan unik ya. Kita buat resort ini dari bambu. Nah, Bapak Ibu yang membangun dari konstruksi ini, kita juga kontraktornya dari Perancis dan arsiteknya dari Perancis Bapak Ibu. Dimana di sana resort dari bambu-bambu ini itu akan diolah dengan sangat baik, diobati sangat baik ya. Dan nanti di dalamnya Bapak Ibu tidak full itu bambu, kita akan berikan cor ya di dalamnya, sehingga ini bambu bisa awet sampai 50 tahun Bapak Ibu ya, dan betul-betul dibangun oleh orang yang sangat ahli.
Nah, ini adalah konsep gate-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masuk, ada gate dan akan ketemu dengan lobby. Jadi Bapak Ibu akan ketemu lobby dan restorannya. Nah, setelah Bapak Ibu ketemu ini, Bapak Ibu di seberang dari restoran ada family suite, yaitu adalah unit-unit untuk keluarga. Di mana di situ ada di setiap unit itu ada kolam renang arusnya. Jadi Bapak Ibu bisa putar berenang ya, itu memutari seluruh unitnya ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu akan ketemu nanti di sungai ini kolam renang arus ini Bapak Ibu akan ketemu tipe deluxe ya, di situ dengan bangunan bambu yang kurang lebih 3 lantai ya. Kalau di Bali kan maksimum itu bangun kita 4 lantai. Nah, di sini Bapak Ibu akan berdiri bisa juga berenang, bahkan di situ kita juga ada perahu yang kita siapkan untuk orang wedding Bapak Ibu. Nah, jadi perahu ini yang akan kita buat yang akan mengarah menuju area wedding. Ya, jadi pasangan tersebut akan menuju area wedding dan di sini kita akan ketemu wedding dengan kapasitas maksimum 1.000 orang Bapak Ibu ya di area wedding ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di samping kiri kanan wedding Bapak Ibu kita akan ketemu namanya glamping atau kita lagi tren terbaru ini adalah glamour camping. Ya, di mana Bapak Ibu camping tapi dengan nuansa yang mewah ya. Bapak Ibu bisa nikmati di situ. Nah, jika Bapak Ibu telusuri lagi ke bawah setelah glamour camping Bapak Ibu akan ketemu dengan namanya natural villa. Di mana kita kena ada sungai di bawah lokasi ini. Jadi ada di sana ada unit-unit natural villanya ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin menginap dengan langsung nuansa alam Bapak Ibu bisa nginap di sini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, nah jadi resort ini kita akan bangun ya. Ini akan dikelola manajemen hotel dan akan dibangun totalnya 195 unit. Ya, dari 195 unit ini ya, Bapak Ibu akan dapatkan namanya 6 keuntungan dari pembelian unitnya. Baik itu unit ataupun share unit ya. Jadi ini inilah keuntungannya. Jadi Bapak Ibu memiliki resort ini seumur hidup ya. Jadi Bapak Ibu nanti karena ini ada bangunan resort bambunya, jadi setelah Bapak Ibu hanya bayarkan perpanjangan renovasi bangunan di 50 tahun lagi. Jadi itu juga bisa Bapak Ibu wariskan. Dan yang ketiga, ini akan dikelola manajemen hotel sehingga terawat, rapi dan bersih sampai 50 tahun. Lalu Bapak Ibu juga bisa hak pakai menginap di semua tipe unit selama 50 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu menginap, Bapak Ibu itu hanya membayarkan biaya perawatannya saja. Ya, dan luar biasanya di sini Bapak Ibu bisa nginap di tipe semua. Kalau Bapak Ibu pengen glamping, berapa harga glampingnya akan ada hitungannya, berapa biaya perawatannya. Kalau nginep di family suite, berapa harganya, dihitung ada biaya perawatannya, Bapak Ibu tinggal bayarkan itu aja. Nah, seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu tidak pakai hak menginap, Bapak Ibu akan mendapatkan namanya dividen per tahun, hasil dari penjualan dari kelola manajemen hotel jika kita tidak pakai menginap. Ya, ibaratnya begini, kita punya rumah, kalau kita pakai kita bayar perawatannya kayak listrik, air, telepon. Kalau kita pakai, tapi kalau kita nggak pakai kita bisa kontrakkan. Nah, yang bayar listrik, air, telepon adalah yang mengontrak Bapak Ibu. Jadi kita kalau di sini, kalau kita tidak pakai, kita tidak perlu bayar service charge-nya. Nah, kalau kita akan bayar kalau kita hanya pakai saja. Ya, itulah kelebihannya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya keuntungan 30%. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai pemilik di sini, Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan 30% jika menjual kamar, restoran dan wedding area. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini bisa dijaminkan. Nah, di koperasi owner share unit ya. Maksudnya untuk share unitnya, jika Bapak Ibu kalau beli 1 unit kan bisa dijaminkan di bank. Tapi kalau Bapak Ibu share unit ya, share unit itu adalah kepemilikan bersama. Jadi Bapak Ibu bisa jaminkan di koperasi owner share unit. Ya, supaya tujuannya share unit adalah kita bisa jual lebih terjangkau seperti itu. Oke, dan ini adalah surat bukti dan legalitas pembelian dari Resort Bali ya. Jadi di sini Bapak Ibu, nah pastinya kita dalam project resort ini sudah kita beli. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena barangnya ya, properti itu barangnya adalah tanahnya, sertifikatnya. Jadi kalau Bapak Ibu beli properti nggak ada sertifikatnya, berarti Bapak Ibu beli tidak ada barangnya. Nah, ibaratnya beli motor tapi nggak ada BPKB. Nah, itulah Bapak Ibu. Kalau di resort ini kita sudah beli, jadi Bapak Ibu bisa mintakan kopi SAM-nya, ya, kopi sertifikatnya. Nah, selanjutnya semua Bapak Ibu kita transaksi semua di notaris, ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalaupun beli unit, ya, rumah dimanapun pasti transaksinya di notaris. Dan itu sertifikatnya ada, rumahnya Bapak Ibu lihat fisiknya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau beli kita dan beli itu di hadapan notaris. Begitu juga di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beli ini punya share unit di sini itu ada perjanjian notarisnya, ya. Nah, kalau Bapak Ibu beli share unit, Bapak Ibu akan dapatkan sertifikat properti share unit, ya, seperti itu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah bahas Bapak Ibu. Nah, dan
properti yang Bapak Ibu, jika Bapak Ibu selama investasi di luar properti itu dengan cara cash, hanya dapat propertinya saja, mendingan Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu beli propertinya, tapi Bapak Ibu kita akan berikan bonus properti resort di Bali senilai Bapak Ibu beli. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena Bapak Ibu sendiri sudah beli unit, ya. Daripada beli unit, mendingan dapat di program ini dapat bonus properti juga Bapak Ibu senilai properti yang kita beli, ya. Nah, apalagi Bapak Ibu KPR Bapak Ibu kredit, ya, Bapak Ibu akan dapatkan bonus senilai kredit tersebut Bapak Ibu, ya, properti resort senilai kredit tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu kami juga membuatkan sebuah solusi atau program namanya developer pintar. Nah, jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang, Pak, kalau beli cash saya belum siap, beli KPR saya juga belum siap, angsuran juga saya belum siap. Nah, di sini kami akan memberikan solusi kepada Bapak Ibu, solusi bagaimana beli properti SHM tanpa cash, tanpa KPR. Dan bahkan Bapak Ibu bisa punya berkali-kali. Wah, ini menarik Bapak Ibu. Nah, jadi saya akan mulai dulu Bapak Ibu itu mereview sedikit ya. Tadi kita masih ingat bahwa kita punya project resort, kita bagi dua, 50% dijual dan 50% kita berikan gratis. Jadi setelah propertinya dijual, gratis ini kan kita bagi. Nah, jadi kalau di dalam program ini Bapak Ibu ya, nah biasanya rata-rata kalau misalnya Bapak Ibu jadi penjual untuk properti, Bapak Ibu hanya dapat komisi 2,5%. Ya, karena Bapak Ibu hanya sebagai marketing. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai pemilik, Bapak Ibu menjualkan, nah ini berbeda. Bapak Ibu menjualkan, makanya kita akan berikan bagi hasil developer properti. Jika Bapak Ibu menjualkan satu properti, ya, di properti kita, ya, baik yang unit atau share unit di resort ini, Bapak Ibu akan dapatkan free satu, ya. Jadi Bapak Ibu bisa jual satu dapat satu, jual satu dapat satu. Nah, kumpulkanlah properti yang Bapak Ibu dapat gratis ini. Nanti Bapak Ibu bisa tukarkan dengan unit yang Bapak Ibu inginkan di kota manapun. Wah, menarik Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu untuk beli properti tidak perlu cash, tidak perlu KPR ya, dengan jalankan program ini saja. Oke. Nah, sekarang kembali lagi ya. Kita ada beberapa titik yang penting dalam kita jual properti. Nah, kita harus lihat di situ ada namanya daya kemampuan beli masyarakat. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Kalau kita jual properti yang semakin tinggi nilainya, pasti golongannya semakin sedikit. Nah, jadi kita di sini sangat mengerti sekali, kita membuat golongan yang beberapa versi. Jadi Bapak Ibu bisa jual ke semua golongan. Ya, dan ini betul-betul Bapak Ibu ide yang sangat brilian ya. Jadi kita tidak kesulitan lagi namanya dalam menjual. Bahkan kita punya strategi bagaimana jual dengan cara milenial Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menjual properti tanpa harus Bapak Ibu bisa marketing, karena kami siapin marketingnya buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya gunakan WhatsApp saja Bapak Ibu dengan cara dan sosial media saja untuk menjualkan properti ini ya. Oke. Nah, jadi saya akan review Bapak Ibu. Kendala orang beli properti saat ini itu karena harganya tinggi. Nah, dan yang kedua, butuh DP besar dan hutang jangka panjang pastinya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kita solusinya agar properti terjangkau dan daya beli masyarakat terjangkau. Jadi kita propertinya tetap propertinya itu mewah Bapak Ibu ya. Kita tidak mengecilkan tanahnya, bangunannya, spesifikasi kolam renangnya. Kita tetap jual dengan eksklusif, dengan unik, dengan mewah, tanpa mengurangi speser pun sedikit pun tentang spesifikasinya. Nah, tapi kami supaya harganya terjangkau, kita pecah dalam bentuk share unit. Ya. Nah, jadi seperti itu. Maksud dari share unit itu adalah seperti ini. Misalnya, contoh satu unit properti mewah harganya 2,5 miliar. Nah, kalau 2,5 miliar ini hanya golongan tertentu bisa beli. Nah, kita di sini pecah, boleh dimiliki atau dibeli oleh 100 orang. Ya, itu namanya share. Dibagi 100 orang. Nah, dipecah 100 share unit. Jadi kalau dipecah 100 share unit berarti 2,5 miliar dibagi 100. Jadinya harga satu share unit hanya 25 juta. Nah, jadi sangat betul-betul terjangkau Bapak Ibu, 25 juta dan propertinya tetap mewah. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita estimasi misalnya juga properti share mewah ini ya, properti yang menengah atas ini ada kenaikan 20% per tahun. Jadi kalau 5 tahun jadi 100%. Jadi harganya jadi 2,5 miliar jadi 5M. Nah, begitu juga share unit Bapak Ibu. Dari harganya 25 juta itu jadi 50 juta. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu punya kumpulkan nanti 100 share unit, berarti Bapak Ibu sudah punya setara 1 unit. Ya, seperti itu. Oke. Dan
di sini Bapak Ibu kita ada ketentuan satu unit itu hanya maksimum bisa dipecah untuk 365 share unit. Itu sudah maksimum. Jadi maksimum ini jadi membuat harganya lebih terjangkau lagi. Ya. Oke. Jadi kita kembali lagi Bapak Ibu, kita total dari unit ada 195 unit. Nah, jadi satu unit maksimum 365 share unit. Jadi ya kita 50% yang tetap hanya kita jual dan 50% kita akan berikan gratis. Jadi kalau Bapak Ibu dalam program developer pintar ini jual punya kita satu, kita akan berikan satu, jual satu, kita akan berikan satu. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada ketentuannya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin ikut program ini, Bapak Ibu harus membeli satu share unit, ya. Satu share unit ini atau kita sebut namanya satu NPP. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya, satu share unit itu adalah bagaimana Bapak Ibu beli properti yang menengah ke bawah. Jadi satu share unit ya, Bapak Ibu beli properti menengah bawah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin membeli properti yang menengah atas, Bapak Ibu membeli 10 share unit atau kita sebut namanya 1 BC. Ya, BC itu kepanjangannya business class begitu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu untuk membeli properti yang menengah atas seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini syarat dan ketentuannya dalam kita ikut program. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki satu, jadi Bapak Ibu jual potensinya adalah jual berapapun NPP ya, misal Bapak Ibu akan dapatkan free satu ya, maksudnya Bapak Ibu akan dapatkan free satu per orang, berlaku kelipatan. Jadi kalau Bapak Ibu jual ke 5 orang ya, beli NPP, Bapak Ibu dapat free 5. 10 berarti Bapak Ibu dapatkan free 10. Seperti itu ya. Dan kalau Bapak Ibu memiliki 1 BC, Bapak Ibu akan dapatkan potensi free 1 sampai 5 BC per orang. Nah, apa bedanya Bapak Ibu di atas free 1 tapi di bawahnya free 1 sampai 5. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya 1 NPP, jadi kalau misalnya Bapak Ibu menjualkan 3 NPP, satu orang itu beli langsung 3 NPP, Bapak Ibu hanya dapat free 1. Karena potensi Bapak Ibu hanya free 1 NPP per orang. Nah, berbeda dengan BC. Bapak Ibu beli 1 BC, nah potensi Bapak Ibu free 1 sampai 5 BC per orang. Kalau Bapak Ibu misalnya waktu menjual, Bapak Ibu ada orang itu beli 5 langsung BC langsung, Bapak Ibu akan dapatkan free 5. Karena Bapak Ibu punya potensi free-nya maksimum sampai 5 BC per orangnya. Ya, ini berlaku kelipatan. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, nah kita akan coming soon Bapak Ibu ya. Di 6 November nanti kita akan banyak produk yang kita sudah buka Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa beli dengan ini. Kalau Bapak Ibu beli yang Bapak Ibu inginkan juga bisa. Dah ya. Oke. Jadi kita kembali ke laptop nih. Bagaimana tadi beli properti tanpa cash dan KPR melalui developer pintar ini. Nah, jadi Bapak Ibu hanya sistemnya adalah jual satu dapat satu. Ya. Nah, kita ilustrasikan Bapak Ibu dengan satu NPP membeli properti menengah ke bawah. Nah, kita misalnya ilustrasikan tanah kafling. Bapak Ibu memiliki satu NPP, lalu Bapak Ibu di sini kita punya tanah kafling yang kita punya misalnya jual 12 NPP saja. Bapak Ibu bisa tukarkan dengan tanah kafling senilai 90 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjual 12 NPP, ya, jadi pastinya Bapak Ibu sudah punya free 12 NPP. Nah, free 12 NPP ini Bapak Ibu bisa tukarkan dengan tanah kafling senilai 90 juta. Seperti itu. Ya, dan selanjutnya Bapak Ibu di sini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya satu BC ya atau satu share unit, nah kita anggap Bapak Ibu ingin membeli properti mewah, yaitu beli villa dengan kolam renang ya, atau rumah ya, rumah yang 2 lantai seperti itu. Nah, misalnya Bapak Ibu punya satu BC, untuk yang Bapak Ibu lakukan hanya menjual 10 BC ya. Jadi Bapak Ibu setelah menjualkan 10 BC, Bapak Ibu bisa tukarkan dengan rumah di Denpasar atau villa di Bali dengan kolam renang senilai 750 juta. Kebetulan kita sudah punya unit-unit villa yang sudah jadi dan Bapak Ibu bisa ambil langsung dengan kolam renangnya dan sertifikat IMB Bapak Ibu langsung pegang. Dan kita tanda tangan transaksi di notaris. Ya, tapi kalau untuk ini pajak kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi pajak biaya pajak itu ditanggung oleh Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Nah, kini akan coming soon Bapak Ibu akan hadir di kota Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin cari lokasi yang Bapak Ibu inginkan, silahkan. Ya, kita akan berikan. Jadi Bapak Ibu bisa nanti berikan legalitasnya ke kami. Kita akan cek dulu legalitasnya sebelum Bapak Ibu ambil unitnya. Nah, ini akan coming soon. Yang tadi seperti tadi 12 NPP, jual 12 NPP dapat tanah kafling 90 juta, jual 26 NPP Bapak Ibu dapat rumah di Citraland Bapak Ibu. Kebetulan Citra Majaya, kita ada project baru di Citraland. Kita sudah MOU.
Itu ada 2.600 hektar Bapak Ibu ya di daerah Maja. Di mana Bapak Ibu di situ ya pengembangannya Bapak Ibu saya yakin Citraland sudah terkenal dan sudah terjamin dari kualitasnya. Itu Bapak Ibu bisa beli dan dengan jual 26 NPP Bapak Ibu bisa tukarkan untuk rumah Citra Maja itu. Bahkan kita juga ada kontrak lagi di Citra Raya, Bapak Ibu juga bisa beli rumah di sana, atau di Citra Malang ya bagi Bapak Ibu yang daerah Jawa Timur ingin investasi di Malang. Nah, terus juga ada 6 BC ya. Kalau Bapak Ibu jual 6 BC ya, Bapak Ibu bisa tukarkan dengan apartemen di daerah Tangerang ya, itu ya. Nah, terus juga ada jual 10 BC, Bapak Ibu bisa tukarkan dengan rumah di kota manapun ya, di Denpasar atau segala macam bisa. Kalau Bapak Ibu jual 20 BC, Bapak Ibu bisa juga tukarkan dengan villa. Kita kebetulan punya villa juga yang lebih mewah lagi, itu 1,5 M Bapak Ibu ya, dengan kolam renang. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah lihat tadi bahwa wah, ini program sangat menarik. Jika Bapak Ibu bisa berhasil menjual, Bapak Ibu dapat free, Bapak Ibu bisa kumpulkan, bisa tukar. Nah, itu pastinya. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah jual properti share ini mudah? Apakah saya mampu? Nah, apalagi begitu. Ya, kalaupun orang lain mampu, bagaimana dengan saya? Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kita sudah memberikan solusi dan bantuan kepada Bapak Ibu dari strategi-strategi konsepnya, ya. Jadi jika Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang nggak punya pengalaman marketing, tidak punya banyak waktu dan tidak punya jalan pembeli, nah kita sudah berikan konsepnya Bapak Ibu, ya, di mana Bapak Ibu sangat mudah jual tanpa harus door to door. Nah, dengan namanya cara milenial ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara jual properti milenial tanpa door to door, Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan berikan support kepada Bapak Ibu tentang di training dan edukasi strategi-strategi promosinya. Dan yang kedua, kita akan berikan fasilitas gathering dan seminar seluruh Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya dengan cara Bapak Ibu WhatsApp misalnya punya rekan di Makassar gitu ya. Jadi kalau misalnya itu tertarik, arahkan ke acara seminarnya. Kalau orangnya beli, Bapak Ibu akan dapatkan komisinya. Ya, Bapak Ibu free propertinya ya. Oke. Nah, jadi untuk stepnya adalah Bapak Ibu mulai dengan benar. Persiapan awal adalah Bapak Ibu membutuhkan namanya database sosial media. Nah, jadi pastinya Bapak Ibu di sini sekarang tidak perlu lagi seperti dulu Bapak Ibu kita akan susah sedikit punya database. Berbeda dengan sekarang kita bisa punya database sangat banyak Bapak Ibu melalui sosial media. Ya, jadi udah zaman berbeda Bapak Ibu ya, kita tidak perlu lagi door to door. Nah, setelah Bapak Ibu punya database, Bapak Ibu bisa membuat namanya folder WhatsApp ya. Jadi folder WhatsApp ini kita akan training Bapak Ibu, dan di mana nanti materi-materi cara promosi dan edukasi semua akan kita berikan. Nah, Bapak Ibu bisa simpan di folder itu. Nah, jadi baik kata-kata atau brosur ataupun video presentasi yang hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, fungsinya adalah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mempermudah meneruskan promosi ini kepada yang berminat. Ya, misalnya Bapak Ibu share ke teman melalui WhatsApp, orangnya tertarik, itu programnya apa, Bapak Ibu kirimkan dari brosurnya atau video presentasinya seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu pakai test pen ya. Test pen itu istilahnya kalau kita colok ke saklar, kalau tidak nyala berarti tidak ada setrumnya, listriknya. Kalau nyala berarti ada listriknya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Di sosial media ini, dalam cara promosi milenial ini, Bapak Ibu tidak perlu pikirkan yang tidak merespon. Bapak Ibu hanya fokus pikirkan yang merespon. Ya, misalnya Bapak Ibu punya grup WhatsApp. Di grup WhatsApp itu ada 100 orang, 100 sampai 200 orang per grup. Kalau Bapak Ibu punya 10 grup saja, berarti Bapak Ibu punya database 1000 orang. Nah, Bapak Ibu saya tidak mensarankan untuk saya promosi di grupnya. Pasti orangnya marah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya database di mana Bapak Ibu bisa nanti share atau japri satu orang satu. Persatu maksudnya. Jadi Bapak Ibu bisa share broadcast langsung 20 atau 30 orang konsisten per hari aja Bapak Ibu. Yang respon berarti Bapak Ibu orangnya minat Bapak Ibu. Kalau nggak respon jangan dipikirkan Bapak Ibu. Karena di sosial media kalau nggak respon itu sudah biasa. Ya. Oke, dan Bapak Ibu di sini edukasi. Nah, Bapak Ibu nanti kalau orangnya bertanya, Bapak Ibu, ini program bagaimana? Karena Bapak Ibu kan kalau menjelaskan melalui chat agak susah. Nah, Bapak Ibu membutuhkan namanya materi-materi yang kita siapkan, seperti video presentasi dan segala macam. Jadi di sini kita akan berikan Bapak Ibu bisa edukasi secara online atau lewat WhatsApp. Jadi misalnya video presentasi ini Bapak Ibu berikan, jadi mereka dengarkan. Jadi bukan Bapak Ibu yang jelasin, mereka yang mendengarkan. Nah, jadi mereka juga bisa baca dari brosur dan promosi-promosinya bisa di situ. Nah, lalu yang kedua, jika Bapak Ibu orangnya di daerah Bapak Ibu, ternyata orangnya pengen ketemu, Bapak Ibu bisa ketemu dengan orangnya. Jadi Bapak Ibu bisa sharing cerita-cerita ya kan.
Nah, waktu sharing ini biasanya lebih bagus Bapak Ibu ya. Banyak juga yang masih melakukan sampai saat ini. Nah, biasanya di sana yang dilakukan adalah kalau Bapak Ibu menjelaskan ini seperti yang saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir. Saran saya Bapak Ibu dalam program ini, kalau Bapak Ibu ingin sekali sukses, dengarkan video presentasi ini satu hari satu. Ya, buat itu seperti terbiasa, buat ini seperti di luar kepala Bapak Ibu. Ya, oke. Dan berikutnya kita juga support dari seminar dan gathering Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pikirkan biayanya, Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu broadcast saja. Misalnya hari ini Bapak Ibu di Surabaya, ternyata ada seminar Jakarta atau gathering Jakarta, Bapak Ibu bisa arahkan rekan Bapak Ibu yang berminat datang ke acara itu. Kalau orang yang membeli di acara, nanti di acara tuh ada trainernya juga yang menghandle, yang akan menjelaskan. Kalau misalnya orang yang tertarik beli, Bapak Ibu akan dapatkan free propertinya. Jadi bukan trainernya. Jadi Bapak Ibu tenang saja, bisa titip ke trainernya. Kalau deal, Bapak Ibu yang dapat free propertinya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, dengan namanya jual secara milenial ini, Bapak Ibu bisa jual di seluruh Indonesia, bahkan di negara lain. Ya, karena properti share unit ini boleh dimiliki oleh WNA. Ya, Bapak Ibu, saat ini kita sudah nyebar Bapak Ibu, ya, kita ada di Bali, seluruh Jawa, ya, di Jatim, Jateng, DIY, Jabodetabek, Jawa Barat, kita ada di Medan, ada di Samarinda, Balikpapan, Makassar. Dan kita sudah akan ada di Malaysia Bapak Ibu. Ya, jadi bayangkan Bapak Ibu dengan namanya cara milenial, promosi milenial ini, seluruh permintaannya sangat tinggi dan persediaannya terbatas. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya pun Bapak Ibu beli satu NPP atau satu BC, Bapak Ibu belum sempat bisa menjual. Ya, harganya saat ini Bapak Ibu 15 juta, nanti waktu project jadi harganya 25 juta. Bayangkan permintaannya masih ada, Bapak Ibu harga propertinya sudah melambung tinggi. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya, yang kita sarankan adalah yang penting Bapak Ibu komitmen dan konsisten. Jadi saya tidak minta Bapak Ibu satu hari full kerja ya, enggak Bapak Ibu hanya satu hari sisihkan waktu 30 menit sampai 1 jam untuk broadcast ini. Ya, Bapak Ibu share ke 20 orang atau 30 orang atau buat status di sosial media segala macam, itu hanya Bapak Ibu butuhkan satu hari 30 menit sampai 1 jam Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu konsisten lakukan ya. Oke. Jadi kurang lebih begitu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini properti kita sangat terbatas Bapak Ibu. Kemarin kita waktu pembukaan peletakan batu pertama kita harga masih 10 juta dan sekarang kita sudah harga 15 juta Bapak Ibu. Nah, jadi saat ini progres pembangunan kita sudah bangun dari gate, lobby dan wedding. Nah, nanti bulan Maret 2019 akan jadi. Kita akan undang Bapak Ibu untuk datang ke Bali untuk lihat projectnya, weddingnya, dan kita akan buat acaranya di acara wedding. Ya, nah di situ Bapak Ibu kita ada eventnya. Nah, harganya waktu itu pasti naik jadi 17,5 juta. Nah, kita akan naik kalau proyeknya sudah jadi nanti Bapak Ibu seluruhnya. Kita harga properti share unit ya, per share unit Bapak Ibu itu 25 juta. Ya, kenaikan ini sangat cepat sekali karena permintaannya sangat tinggi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah tadi pelajari bahwa hukum ekonomi, permintaan tinggi, persediaan terbatas, harganya pasti naik Bapak Ibu, ya. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang berminat, Bapak Ibu bisa segera putuskan beli satu share unit ya, atau Bapak Ibu beli satu BC untuk properti yang menengah atas, begitu. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin itu saja ya yang bisa saya berikan. Semoga peluang ini bermanfaat. Bapak Ibu bisa tanyakan lebih detailnya kepada pengundangnya dan segeralah putuskan Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu tidak akan kecewa karena Bapak Ibu beli properti ini, beli propertinya itu pun tidak rugi Bapak Ibu karena kenaikan. Dan kami punya tim trainer tersebar seluruh Indonesia, ada 100 trainer. Ya, bahkan kita akan tambah terus. Trainer sudah kita berikan komisi dan gaji, jadi Bapak Ibu tidak perlu memberikan apapun kepada trainer itu. Bapak Ibu tinggal titip, kalau laku Bapak Ibu dapat free properti NPP. Ya, seperti itu. Baik, itu aja saya sampaikan, semoga bermanfaat, sukses untuk kita semua.